Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal ikhwah fil Islam, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku seiman, seagama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa di dalam sebuah hadis disebutkan, atau khususnya di bulan Ramadan dikatakan syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar, yang artinya bulan Ramadan awwaluhu rahmah, di awalnya adalah rahmah, wa awsatuhu maghfirah, yang di pertengahannya adalah maghfirah atau pengampunan, dan wa akhiru itqun minan nar, dan yang ketiga di akhir Ramadan itu dikatakan dientaskannya dari neraka. Para jamaah yang dimuliakan Allah, banyak yang kemudian membagi Ramadan ini ke dalam 3 fase. Jadi 10 hari pertama awaluhu itu dikatakan sepertiga pertama, 10 hari itu disebutkan awalul rahmah. Di bulan ini penuh dengan rahmah, dengan kasih sayang Allah. Kemudian yang kedua di tanggal 11 sampai tanggal 20 ini dikatakan ausat, tengah-tengahnya. Di sini ada maghfirah, Allah memberikan pengampunan. Dan yang ketiga yang di akhirnya mulai tanggal 21, 29 atau 30 kalau ikmal, kalau sempurna, dikatakan ini wa akhiru itqum minan nar. Dan di akhirnya ini Allah memberikan pengampunan dari api neraka, yang kemudian orang-orangnya akan diselamatkan dari api neraka. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau Allah Maha Rahmah, ini sudah merupakan sunatullah, sudah merupakan kudrat dari Allah. Kalau Allah Maha Maghfirah, apalagi di bulan Ramadan, tidak hanya di tengah-tengah Ramadan, tidak hanya di awal Ramadan, bahkan di bulan-bulan lain Allah memberikan maghfirah bagi mereka yang meminta ampun. Kalau dientaskan dari api neraka, insya Allah di bulan lain juga bisa. Tetapi saya ingin menyampaikan dalam kajian ini bahwa awalur rahmah itu apa? Ini sebuah pelajaran, karena Ramadan adalah madrasah. Syahrul Ramadan, puasa Ramadan atau bulan Ramadan adalah sebuah madrasah, sebuah institusi, yang kemudian di sana ada kurikulum, yang kalau kita bagi menjadi termin ada tahapan-tahapan, yang insya Allah ini juga akan bisa kita lalui, bisa kita capai kurikulum ini kalau kita memahaminya. Apa makna awaluhu rahmah? Di awalnya adalah kasih sayang. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Fakir mempunyai pemikiran bahwa yang dimaksud awalnya rahmah ini adalah sebuah pelatihan, tahapan pertama. Jadi saya katakan bulan Ramadan adalah kawah condro di muko, kawah tempat menempa kita untuk latihan spiritual. Jadi pada tanggal 1 sampai tanggal 10 kita ini dilatih oleh Ramadan untuk mampu menjadi orang yang memiliki kasih sayang. Jadi apabila kita kemudian sampai tanggal 10 kita ini belum punya rasa kasih sayang kepada orang lain, belum punya kasih sayang kepada sama makhluk, maka perlu dipertanyakan apakah puasa kita ini sudah mencapai kurikulum atau tidak. Jadi yang dimaksud rahmah di sini adalah satu pelajaran bahwa kita bagaimana upaya kita, cara kita agar hati kita, agar jiwa kita ini dipenuhi dengan sifat-sifat rahmah, sifat-sifat kasih sayang. Karena ini adalah merupakan ajaran Islam yang fundamental. Tidakkah selama kita hidup ini selalu disunahkan untuk menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kita menebarkan rahmah di muka bumi. Jadi apabila Islam masih belum, atau orang-orang Islam belum mampu menebarkan rahmah, kasih sayang kepada semuanya,
berarti puasa Ramadannya ini perlu kita tingkatkan lagi ya. Yang kedua, wa ausatu maghfirah. Allah memberikan maghfirah kapan saja. Tidak hanya di bulan Ramadan, tidak hanya di tengah-tengah Ramadan. Tapi Allah memberikan bulan Ramadan ini kepada kita semuanya agar kita mampu berlatih, mampu belajar untuk bagaimana kita ini mampu mengampuni. Kita diajarkan wa'fu anhum wastaghfir lahum. Ampunilah, maafkanlah mereka. Berapapun besar kesalahan orang lain kepada kita, marilah kita belajar untuk memaafkan. Karena dengan memaafkan ini kita berarti melonggarkan, meringankan beban kita. Tidak memendam api, tidak memendam neraka di dalam jiwa kita. Wastaghfir lahum, dan mintakan ampun kepada Allah. Jadi kita ini menjadi orang-orang yang diajar untuk menjadi orang yang pemaaf. Ditambah lagi memintakan ampun kepada orang-orang yang mungkin bersalah kepada kita. Apalagi kepada orang-orang yang tidak memiliki kesalahan kepada kita. Justru kita harus banyak memberikan maaf dan memintakan ampun kepada Allah SWT. Nah, sifat inilah yang akan kita wujudkan dalam keseharian. Tidakkah bulan setelah Ramadan namanya Syawal? Syawal itu artinya meningkat. Kita tidak mungkin sebagai pribadi langsung menjadi muttaqin, mencapai tingkatan peringkat muttaqin. Tidak mungkin. Kita perlu belajar seperti kita belajar mulai dari SD, SMP, SMA, MI, MTS, aliyah, kemudian perguruan tinggi. Kita perlu belajar, kita perlu berlatih untuk meningkatkan ketakwaan kita. Maka Ramadan diberikan setiap tahun agar kita ini nanti kemudian meningkat ketakwaannya. Kalau tahun ini belum mampu begitu, insya Allah tahun depan kita akan belajar lagi untuk bagaimana mempunyai sifat pemaaf. Memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Sehingga setelah ada kedamaian, ada kebaikan-kebaikan yang kita tularkan kepada manusia lain berkah Ramadan. Yang ketiga, wa akhiru haitkum minan nar. Yang ketiga adalah bagaimana kita belajar untuk terlepas dari api neraka. Kita berada di dunia. Yang kita latih bukan belajar terlepas dari api neraka di akhirat. Kita berada di dunia berarti kita belajar untuk melepaskan diri dari neraka dunia. Kita sering masuk ke dalam neraka. Kita terperangkap kepada perangkap neraka-neraka dunia. Apa neraka dunia itu? Neraka dunia adalah segala sesuatu yang menimbulkan perasaan tidak enak, tidak aman. Ini adalah neraka. Di antaranya adalah misalnya marah. Marah ini neraka. Maka kita di dalam puasa itu disuruh untuk diperintahkan untuk al-imsak. Dalam arti bahasa asyam ay al-imsak. Puasa itu artinya menahan. Artinya kita berpuasa, kita harus mampu menahan amarah. Mampu menahan emosi. Inilah hakikat daripada puasa. Sehingga kita terlepas dari api neraka. Kita manusia yang diberikan nafsu, tentu ada rasa, ada emosi. Tetapi bagaimana emosi, nafsu ini dikendalikan oleh akal, dikendalikan oleh kolbu, dikendalikan oleh hati, dikendalikan oleh ilmu, sehingga syahwat kita, nafsu kita tidak berada di depan, berada di kendali akal. Sehingga sekali lagi kita mampu berlatih untuk mengendalikan amarah emosi. Ini neraka. Apa neraka yang lain? Misalnya dendam. Dendam ini sungguh tidak nyaman di hati kita. Dendam ini merupakan neraka yang harus kita hindari. Kita harus melupakan apa-apa yang telah terjadi di masa lalu. Ya, kalau kita mampu melupakan itu, kemudian kita terlepas dari rasa dendam, berarti kita itkun minan nar. Iri, dengki, kita sering terjebak pada perasaan atau sikap iri dan dengki. Ini juga neraka. Sombong, minder, malu, ini juga neraka. Maka perlu kita pahami, apakah neraka di dunia ini? Apa yang perlu kita hindari? Apa yang perlu kita jauhi agar kita bisa mencapai itkun minan nar? Maka di akhir Ramadan kita
mencoba untuk berlatih bagaimana ini bisa kita lakukan, bisa kita amalkan, sehingga betul-betul kita idkun minan nar di dunia, sehingga nanti di akhirat nanti juga kita akan bisa idkun minan nar di akhirat. Dikatakan, ini bahasa saya, ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia itu adalah cerminannya akhirat. Artinya, apabila kita di dunia saja ini sudah masuk terus-menerus ke neraka, maka kemungkinan besar kita akan masuk ke neraka di akhirat nanti. Tapi kalau di dunia kita ini penuh dengan kedamaian, menebarkan salam, menebarkan rahmah, menebarkan barakah, dunia penuh dengan surga, insya Allah di akhirat nanti kita juga akan berada di surganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita mampu menjadi orang-orang yang menebarkan rahmah, menebarkan maghfirah, dan insya Allah kita mampu untuk melepaskan diri dari api neraka yang pertama di dunia ini dan semoga di akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.